Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Teman-teman guru penggerak yang ada di seluruh Indonesia, sebelumnya perkenalkan saya adalah Pak Pandani, CGP Angkatan 4, Kabupaten Aceh Selatan. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang Google Set, yaitu khususnya apa perbedaan antara Google Slide yang dibuat dengan menggunakan akun Gmail pribadi dengan Google Sites yang dibuat dengan menggunakan akun belajar.id. Tentu saja akun belajar ID ini adalah akun yang tidak asing lagi bagi Bapak Ibu guru penggerak, karena hampir semua guru ataupun siswa dibagikan akun belajar.id. Namun berdasarkan pengalaman saya menggunakan Google Sites, ternyata ketika kita membuat Google Sites menggunakan akun Gmail pribadi, dan dengan menggunakan akun belajar.id, itu ada beberapa perbedaan. Menurut saya perbedaannya sangat penting Bapak Ibu guru penggerak ketahui. Baiklah, langsung saja. Silakan diperhatikan Bapak Ibu. Di sini saya sudah punya 2 tab ya, Google Sites baru yang belum ada apa-apanya. Masih default. Di sini yang foto yang pertama yang warna hitam yang pakai toga ya. Itu adalah email pribadi saya, Gmail pribadi. Sedangkan yang kedua adalah Google Sites yang dibuka dengan menggunakan akun belajar.id. Pertama, apa perbedaannya? Kalau kita lihat secara umum, ya, kita buka 2 tab ini, tidak ada perbedaan sama sekali, 100% sama tampilannya. Namun ketika Bapak Ibu mencoba mengeksplor lebih jauh lagi, khususnya pada bagian, kita lihat ya, pada bagian, lihat dulu, bagian sisipan sama semua, tidak ada perbedaan. Ini juga sama. Lalu pada bagian halaman, kita lihat apakah ada perbedaan, sama. Lalu pada tema, kita lihat apakah ada perbedaan, sama kan ya, ternyata tidak ada. Jadi pada bagian menu, sisipan, halaman, dan tema itu sama persis. Lalu pada bagian menu di atas, maju mundurnya sama juga. Kemudian bagian previewnya, pratinjaunya sama, tidak ada perbedaan. Kemudian pada bagian tambahkan hak akses ini, coba kita lihat. Oke, di sini kita lihat. Oke, jadi memang salah satu perbedaan pertama adanya perbedaan akses umum. Kalau di sini akses umumnya dibatasi menjadi draft dan situs yang dipublikasikan, sedangkan pada akun belajar.id akses umumnya di draft untuk yang memiliki akun belajar ID di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan situs yang dipublikasikan. Itu perbedaan pertama, melihat cuma yang punya akun belajar.id ya. Jadi ini kalau tidak disetel ke publik, maka nanti yang bisa mengaksesnya cuma yang akun belajar ID. Berbeda halnya dengan yang Google Gmail pribadi, ini setelannya langsung publik. Jadi siapapun bisa mengunjungi Google Set atau Google Situs Bapak dan Ibu semua. Itu yang pertama. Dan, di dalam hak akses atau pembagian pengunjung. Yang kedua, bagi saya yang paling menarik di sini adalah, coba Bapak Ibu perhatian pada pengaturan atau roda gigi ini. Coba kita perhatikan ini pengaturan
pada akun email pribadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan pada akun belajar ID ternyata 1, 2, 3, 4, 5. Cuma ada 5 menu. Coba kita cek menu apa yang hilang. Oke, ternyata pada akun belajar ID tidak terdapat yang namanya domain kostum. Apa itu domain kostum? Domain kostum ini memungkinkan Bapak atau Ibu guru penggerak mengganti domain, ya, mengganti domain Google Set yang sudah dipublikasi dengan domain sendiri. Contoh, nama saya adalah Irfan Dhani, maka kalau kita mau ganti domain kostumnya, kita bisa menambahkan irfandhani.com. Jadi ketika orang mengklik irfandhani.com, mengunjungi irfandhani.com, maka nanti akan muncul Google Set saya seperti ini. Atau lebih jelasnya seperti ini. Ini adalah contoh Google Set yang mendapatkan domain gratisnya. Namun saya pengen lebih menarik, saya buat di sini portofolio. Saya buat subdomainnya. Jadi situs domain pribadi saya ini sudah banyak sekali, ada blog Pak Pandani, Pustaka Pandani, atau portofolio. Ini portofolio ya, yang saya jadikan sebagai portofolio guru penggerak saya. Jadi ini adalah contoh Google Set yang sudah diganti domainnya. Ya, Google Set yang diganti domainnya ini hanya bisa dilakukan kalau Google Set Bapak Ibu memiliki fitur ini, fitur domain kostum. Jadi domain kostum. Jadi intinya, jika Bapak Ibu menggunakan akun belajar ID, Bapak Ibu tidak bisa mengganti domainnya. Jadi domain yang Bapak Ibu bisa gunakan cuma domain gratis. Sedangkan kalau Bapak Ibu buat dengan membuat dengan email pribadi, Google Set-nya, maka Bapak Ibu bisa mengganti domain sendiri. Jadi untuk portofolio, saya sangat sarankan sekali Bapak Ibu membuatnya dengan Gmail pribadi. Kenapa? Menurut saya lebih keren saja daripada Google Set yang dibuat dengan menggunakan akun belajar ID. Tidak bisa di kostum domainnya. Ada yang meminta bantuan juga, Pak tolong dibantu cara mengganti domain. Itu boleh juga. Jadi nanti Bapak Ibu yang mau berminat mengganti domain akan saya bantu. Ya boleh dibayar, ya boleh nggak apa-apa, gratis pun boleh. Saya akan fasilitasi itu demi aksi nyata kita sebagai guru penggerak. Ya karena menurut saya tidak sulit, paling waktunya sekitar 1 hari selesai atau 2 hari. Ya penyetingan domain Bapak Ibu aktif dan bisa digunakan untuk Google Set Bapak Ibu. Biayanya gimana? Murah. Yang mau murah gimana? Berapa Pak murahnya? 10.000 juga bisa, atau 12.000 tergantung domain yang Bapak Ibu beli. Rata-rata memang harganya kita 50 sampai 100 ribuan, tergantung ya, tergantung dari domain yang Bapak Ibu sendiri. Kalau Bapak Ibu berminat silahkan temui saya, kontak saya supaya dibantu. Ingat, ini aksi nyata saya berbagi kepada guru-guru PGP yang ada di seluruh Indonesia. Jadi sesuai pengalaman saya tadi, saya ulangi ya, Bapak Ibu kalau mau buat portofolio guru penggerak, ya bagusnya di email pribadi saja. Jadi dalam alamatnya bisa kita buat sesuka kita. Kemudian kalau kekurangannya sih yang namanya email pribadi atau Gmail pribadi, ya batasnya cuma 15 giga. Tapi menurut saya 15 giga itu udah sangat banyak sekali. Saya aja sudah bertahun-tahun menyimpan data 15 giga itu nggak habis-habis sampai sekarang. Ya, karena yang kita simpan itu tidak hanya di Google Drive, tetapi ada di YouTube-nya atau di tempat-tempat lainnya. Jadi bukan penyimpanan tunggal. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, kalau saya perhatikan lagi, ada perbedaan di sini. Jadi di bagian, kalau di sini saya lihat sama ya, ada perbedaan. Nah ini, di alat penglihat, kita lihat alat penglihat, kalau yang di email pribadi atau ya email pribadi itu ada yang namanya, ya, kita lihat. Oke. Kalau yang alat pelihatnya, kalau di akun belajar ID itu ada namanya tampilan formulir kontak. Sedangkan yang alat pelihat pada
akun belajar, akun Gmail pribadi itu tidak ada. Cuma tampilan waktu kapan terakhir diperbarui. Kalau di sini ada tambahan formulir. Ya, sekian review dari saya tentang perbedaan antara Google Site yang dibuat dengan Gmail pribadi dengan Gmail Belajar ID. Menurut teman-teman, kalau mau bagus di akun belajar ya silakan, nggak apa-apa, tidak ada paksaan. Atau yang mau bagus di Gmail pribadi seperti saya yang lebih suka Gmail pribadi, silahkan dibuat juga. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf ada salah-salah kata dari penyampaian saya. Namanya kita belajar dan berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.